Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu dosen penguji yang kami muliakan, perkenalkan, nama saya Abdul Jalil Arif dari Madrasah Sanawiyah Baru Ulum, mengikuti ujian UKIP video pembelajaran LPTK IAIN Ponorogo dan Daljab 2022 akan mempraktekkan video pembelajaran dengan tema sholat Jum'ah. Semoga video kali ini bermanfaat dan berkah untuk para peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Mari kita lihat bagaimana kelas ini sudah siap untuk dimulai pelajaran atau belum? Siap. Siap? Alhamdulillah kelasnya bersih. Para siswanya juga sangat ceria, penuh full senyum. Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk kita belajar, dan semoga ilmu kita bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita absen terlebih dahulu. Afauzina Nail, Abdullah Musin hadir. Ahmad Fahri Akila sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala dan bisa bersama kita belajar bersama. Ahmad Haikal Ahmad Tegar Firmansyah hadir. Kemudian Ahmad Biaul Haki, kemudian Fathur Rahman, kemudian Hanifrah Iswahyudi, kemudian Muhammad Ildan Anggara hadir. Kemudian Muhammad Yusuf Ghani sakit. Yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala dan dapat mengikuti pelajaran bersama-sama lagi. Amin. Kemudian Sony Alfarido hadir. Kemudian Adel Nayaka hadir. Kemudian Jafir Al-Fairuz. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Semuanya sudah siap belajar? Ya. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya memulai pelajaran, marilah kita bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini diberkahi oleh Allah, diberi kelancaran oleh Allah Ta'ala. Amin. Mari kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana. Rabbana la ilma lana.
taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram Allahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menginjak ke pelajaran materi hari ini, sebaiknya saya akan bertanya tentang materi yang kemarin, biar kalian terus ingat dan selalu ingat tentang apa yang sudah kita pelajari kemarin. Saya akan bertanya kepada kalian semua, nanti angkat tangan. Berapa sholat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita setiap hari? Angkat tangan. Ya, berapa? Sholat 5 waktu. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebutkan sholat 5 waktu tersebut. Ayo. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sudah selayaknya sebagai seorang yang beragama Islam mengetahui sholat 5 waktu sebagaimana yang disebutkan tadi, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian saya akan bertanya, kapan waktu sholat zuhur? Siapa bisa? Yuk. Yaitu ketika tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda sepadan atau melebihi benda tersebut, itu waktu sholat zuhur. Betul sekali Ahmad. Kemudian sholat subuh, ya. Ya, bagaimana Raffi? Ketika munculnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari, itu waktu sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita pelajari selanjutnya, yaitu untuk pelajaran hari ini adalah tujuan pembelajarannya menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan sholat Jumat, kemudian menjelaskan tentang perilaku disiplin sebagai implementasi pemahaman sholat Jumat, kemudian menjelaskan pengertian sholat Jumat, lalu menunjukkan tentang dasar hukum sholat Jumat, dan menjelaskan perbuatan sunnah yang terkait sholat Jumat, menjelaskan tentang rukun-rukun khutbah Jumat, kemudian menjelaskan tentang syarat khutbah Jumat, lalu menjalankan tentang sholat Jumat, kemudian menjelaskan tentang hikmah sholat Jumat. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sholat Jumat. Sebelum kita mulai, silakan dikeluarkan buku dan pulpen masing-masing. Semuanya dikeluarkan buku dan pulpennya. Sudah? Siap kita mulai pelajaran? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita saksikan video tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Silakan disimak.
dilakukan oleh kaum pria muslim dan sunnah bagi yang perempuan. Bagi kaum perempuan, pada waktu dilaksanakannya sholat Jumat hendak melaksanakan sholat zuhur seperti biasa. Sholat Jumat dilaksanakan pada tiap Jumat ketika masuk waktu zuhur. Sholat ini termasuk penting dalam Islam dengan keutamaannya yang luar biasa. Hukum sholat Jumat. Sholat Jumat itu hukumnya fardu ain bagi tiap-tiap muslim mualaf, laki-laki, sehat, dan bermukim. Menjadi tidak wajib jika Anda sedang bermukim atau perjalanan jauh. Bila tidak mendapat masjid untuk menunaikan, bisa dengan sholat zuhur dengan cara jamak atau qashar. Wajibnya sholat Jumat tertuang dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Penegasan pula mengenai hukum sholat Jumat tercantum pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Daruqutni, Baihaqi, dan Hakim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 orang, budak, wanita, anak-anak, atau orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Daud, Daruqutni, Baihaqi, dan Hakim. Syarat sholat Jumat: yang pertama, beragama Islam, kemudian sudah balik atau dewasa, waras atau tidak gila, atau mengalami gangguan mental lainnya. Laki-laki, sehat jasmani dan rohani. Orang sakit tidak wajib sholat Jumat. Bertempat tinggal tetap atau menetap atau bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh tidak wajib sholat Jumat. Hal ini merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang artinya bagi musafir tidak wajib sholat Jumat. Hadis riwayat Daruqutni. Bacaan niat sholat Jumat: usolli fardhu Jum'ati raq'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan sholat wajib Jumat 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Dan untuk tata cara sholat Jumat, niat. Wallahu a'lam. Baik, setelah kita melihat video tentang tata cara sholat Jumat, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Rafli, Rizal. Apa hukumnya wanita melaksanakan sholat Jumat? Baik, terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Apa hukumnya wanita melaksanakan sholat Jumat? Jawabannya ada yang tahu? Yaitu sunnah. Karena yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat adalah laki-laki. Maka ketika ada wanita yang melaksanakan sholat Jumat berhukum sunnah. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi. Siapa? Oh ya, ayo Aldi. Ya Aldi. Oh ya, terima kasih. Bagaimana kalau orang yang tertinggal sholat Jumat, apakah dia sholat Jumat sendiri atau melakukan hal yang lain? Maka siapa yang bisa menjawab? Ya, yaitu dia melaksanakan sholat zuhur. Karena sholat Jumat tidak boleh dilaksanakan sendiri, maka dia harus melaksanakan sholat zuhur. Ketika kalian tertidur waktu sholat Jumat, bangun-bangun sudah selesai sholat Jumatnya, maka yang kamu lakukan ketika tertinggal sholat Jumat adalah melaksanakan sholat zuhur. Tidak boleh kamu sholat Jumat sendiri karena kurang memenuhi syarat sholat. Terima kasih pertanyaannya. Mari kita bentuk kelompok supaya apa yang sudah kita pelajari dari video tadi
lebih maksimal, lebih matang, dan lebih memahami. Silakan, kelompok saya akan bagi menjadi 4. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Yang bangku depan menghadap ke belakang, yang bangku kedua, ketiga, keempat menghadap ke samping. Silakan dibentuk kelompok masing-masing. Baik, terima kasih telah membuat kelompok. Tujuan pembuatan kelompok kali ini adalah untuk mendiskusikan, memusyawarahkan tentang video pembelajaran yang telah kita lihat bersama-sama, kita pelajari bersama-sama, beserta dengan buku pegangan kalian. Mari didiskusikan supaya nanti apa yang kita pelajari benar-benar mantap dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Diskusikan dari video dan dari buku pegangan kalian. Diskusi dimulai. Ya, setelah Jumat itu jadi seperti itu ini sudah diterangkan dalam surat Jumat Al-Buku. Maka yang salah seperti Baik, para peserta didik, para siswa yang hebat-hebat, sudah selesai berdiskusi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah berdiskusi, maka saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan kepada kelompok yang lain hasil diskusi dari video dan buku pegangan kalian. Baik, mari kita mulai dari kelompok A untuk presentasi tentang diskusi. Kepada kelompok A dipersilakan, perwakilan kelompok A menghadap ke teman-temannya. Silakan. Itu diwajibkan bagi laki-laki yang sudah balik, Islam dan berakal. Dan sholat Jumat itu tidak diwajibkan pada 4 orang, yaitu 1 budak, 2 perempuan, 3 anak kecil, dan 4 orang yang sakit. Tata cara sholat Jumat sama seperti sholat biasanya, yang membedakan hanya niatnya saja. Terima kasih. Luar biasa. Baik, kemudian presentasi kelompok B. Silakan perwakilan dari kelompok B untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kepada yang mewakili dipersilakan.
Sebelum sholat Jumat kita berdoa bagi satu laki-laki yang sudah balik sehat dan akal. Dilanjut presentasi kelompok C. Kelompok C nggak boleh kalah dengan kelompok yang lainnya. Ayo silakan perwakilan presentasi dari kelompok C. Silakan berdiri. Ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat laki-laki, yang kelima sehat, yang keenam menetap atau bermukim. Ya, terima kasih. Presentasi dari kelompok C. Kelompok B, silakan presentasikan diskusi dari video dan buku pegangannya. Kepada kelompok D dipersilakan. Sunnah sebelum sholat Jumat ada 6. Pertama mandi, kedua berpakaian dengan baik, 3 minyak wangi, 4 potong kuku, 5 membaca Al-Quran, 6 tahiyatul masjid. Baik, demikian presentasi dari kelompok D. Yang lain ada pertanyaan untuk kelompok A? Silakan. Orang yang sakit melaksanakan sholat Jumat. Pertanyaan dari kelompok C kepada kelompok A, bagaimana hukum orang sakit parah melaksanakan sholat Jumat? Maka jawabannya adalah tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Ada dari kelompok yang lain yang bertanya kepada kelompok B, silakan. Ya. Kapan waktu melaksanakan sholat Jumat? Kapan waktu melaksanakan sholat Jumat? Baik, pertanyaan ke kelompok B, jawabannya adalah yaitu ketika tergelincirnya matahari sampai bayangan menyamai bayangan tersebut, sampai bayangan benda menyamai benda tersebut. Terima kasih untuk jawabannya. Setelah kita mendengar presentasi dari kelompok D, ada yang dipertanyakan dari kelompok yang lain? Silakan. Ayo, siapa yang silakan. Apakah wajib mandi ketika akan sholat Jumat? Apakah wajib mandi ketika mau sholat Jumat? Terima kasih. Baik, ini adalah pertanyaan dari kelompok B kepada kelompok D. Apakah wajib mandi ketika mau sholat Jumat? Yuk, silakan dijawab kelompok D. Angkat tangan. Maka hukum mandi sebelum sholat Jumat adalah sunnah. Betul sekali jawabannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita berdiskusi, setelah kita membuat kelompok yang semua kelompok ini sangat luar biasa antusias dan hebatnya dalam menyerap pelajaran pada hari ini, maka saya yakin apa yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Untuk penutup kali ini saya akan bertanya tentang satu syarat wajib sholat Jumat adalah, siapa yang bisa? Katakan. Syarat wajib sholat Jumat adalah? Ya, silakan. Beragama Islam. 1. Beragama Islam. 2. Balik atau sudah dewasa. Balik atau sudah dewasa. 3. 3. Berakal. Betul. 4. Laki-laki. 4. Laki-laki. 5. Sehat. 5. Sehat jasmani. 6. Bermukim. 6. Bermukim. Terima kasih untuk jawaban yang Rahmat.
akhlakul aman. Semangat terus dalam belajar. Untuk pertanyaan selanjutnya, sunnah yang dilakukan sebelum sholat Jumat adalah, sebutkan 3 saja. Sunnah yang dilakukan sebelum sholat Jumat. Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, silakan. Mandi, potong kuku, kemudian memakai minyak wangi. Luar biasa. Jawabannya sungguh sangat tepat sekali. Semangat terus dalam belajar, semangat terus menggapai ilmu. Untuk selanjutnya pertanyaan dalil salat Jum'ah yaitu, ayo pertanyaan selanjutnya, dalil salat Jum'ah yaitu, siapa yang bisa angkat tangan? Ya, silakan. Betul sekali. Ada di surat apa? Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Surat Al-Jumu'ah ayat 9, yaitu idza nudiya lis-salati fi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jawabannya luar biasa tepat sekali. Subhanallah. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu niat sholat Jum'ah. Siapa yang bisa angkat tangan? Yo, siapa yang bisa angkat tangan? Ya, kamu Ahmad, silakan. Usolli fardhu Jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'at makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau menjadi makmum. Kemudian kalau menjadi imam, usolli fardhu Jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi. Betul sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita mempresentasikan, memusyawarahkan, mendiskusikan, tanya jawab, maka sampailah sudah kita pada penutup pelajaran pada hari ini. Intinya ketika hari Jumat maka kita semuanya berhukum wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian sholat Jumat dilakukan pada waktu zuhur, yaitu ketika tergelincirnya matahari sampai bayangan benda menyamai bayangan tersebut, benda tersebut menyamai benda tersebut atau melebihi dari benda tersebut. Kemudian sebagai laki-laki maka hukum sholat Jumat adalah wajib. Dengan perempuan kalau melakukan sholat Jumat berhukum sunnah. Lalu disunahkan juga untuk mandi sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Disunahkan juga memakai minyak wangi, disunahkan juga memotong kuku, disunahkan juga memotong rambut sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Maka semoga apa yang sudah kita pelajari ini diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat berkah, diberi oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan apa yang sudah kita pelajari, mengamalkan apa
apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin bahwa MTSBU Jaya. MTSBU Bisa. Sekali lagi, MTSBU Jaya. MTSBU Bisa. Kalian adalah siswa-siswa yang hebat. Kalian adalah siswa-siswa yang penuh dengan martabat. Kalian adalah siswa-siswa yang penuh dengan semangat. Semoga ilmu kita semakin bermanfaat. Jangan putus asa, selalu belajar dan belajar. Raih prestasimu dengan ilmu, raih derajatmu dengan ilmu, raih prestasimu dengan ilmu, raih derajatmu dengan ilmu, raih kebahagiaanmu dengan ilmu. Dapatkan dunia dengan ilmu, dapatkan akhirat dengan ilmu. Dari saya, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan pada kali ini dengan doa, memohon bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari benar-benar bermanfaat, berkah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah.